Yohanes 3:7-8. 1 Yohanes 3:7-8. Anak-anak yang terkasih, jangan biarkan siapapun menipu kamu. Dia yang melakukan apa yang benar adalah benar, sama seperti dia benar. Barang siapa melakukan dosa, ia berasal dari setan, karena setan buat dosa sejak semula. Alasan anak Allah muncul adalah untuk menghancurkan pekerjaan iblis. 1 Yohanes 3:7-8. 1 Yohanes 3:7-8. Jangan tertipu. Ada banyak peringatan dalam Perjanjian Baru tentang disesatkan dalam hal ini. Baik di gereja mula-mula maupun hari ini, banyak orang Kristen dituntun untuk percaya bahwa tidak selalu ada korelasi antara perilaku seseorang dan status keselamatan mereka. Alkitab memperingatkan. 1 Korintus 6:9-10. Tidak tahukah kamu, bahwa orang fasik tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan salah, baik percabulan, atau penyembah berhala, atau pezina, atau homoseksual, atau pencuri, atau orang serakah, atau pemabuk, atau fitnah, atau penipu tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Galatia 6:7. Jangan tertipu, Allah tidak dipermainkan. Seorang pria menuai apa yang dia tabur. Efesus 5:5-6. Karena ini Anda dapat yakin, tidak ada orang yang tidak bermoral, najis atau serakah. Orang seperti itu adalah penyembah berhala, memiliki warisan dalam kerajaan Kristus dan Allah. Jangan biarkan seorang pun menipu kamu dengan kata-kata kosong, karena hal-hal ini murka Allah menimpa orang-orang yang tidak taat. Kepada orang-orang yang tidak percaya, Yesus berkata, "Kamu milik ayahmu, iblis, dan kamu ingin memenuhi keinginan ayahmu." Dia adalah seorang pembunuh sejak awal, tidak berpegang teguh pada kebenaran, karena tidak ada kebenaran di dalam dirinya. Ketika ia berdusta, ia berbicara bahasa ibunya, karena ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes pukul 8:44. Mereka yang adalah anak-anak Tuhan mencerminkan karakter bapa mereka, dan begitu juga anak-anak iblis mereka, seperti yang akan dirinci dalam ayat-ayat berikutnya. 1 Yohanes 3:9. Mengapa kamu tidak bisa berbuat dosa? 1 Yohanes 3:9. Tidak seorang pun yang lahir dari Allah akan terus berbuat dosa, karena benih Allah tetap ada di dalam dia, ia tidak dapat terus berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Meskipun ada banyak interpretasi yang berbeda dari ayat ini, hanya satu yang benar. Saya menyimpulkan bahwa, sekali lagi, Yohanes mengacu pada gaya hidup umum seseorang atau apa yang secara umum mencirikan sikap dan perilaku mereka. Mereka yang lahir dari Allah kehilangan kemampuan untuk menjalani gaya hidup yang berdosa. Kata, tidak dapat, dalam, ia tidak dapat terus berbuat dosa, ay. 9. Adalah kata Yunani, dunamai, dari mana kita memperoleh kata bahasa Inggris, dinamite, dan mengacu pada kemampuan seseorang. Ini adalah efek dari dilahirkan dari Tuhan. Hal itu mempengaruhi kehendak bebas seseorang sedemikian rupa sehingga tidak dapat dielakkan bahwa mereka yang lahir dari Tuhan akan menunjukkan karakteristik perilaku anak-anak Tuhan. Jika seorang anak Tuhan mencoba untuk menjalani gaya hidup dosa, mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat melakukannya, sama seperti mereka yang tidak dilahirkan dari Tuhan menemukan bahwa mereka tidak dapat menjalani kehidupan Kristen. Lebih jauh lagi, memiliki benih untuk tetap ada di dalam diri kita bukanlah fungsi dari usaha atau keinginan pribadi. Pertimbangkan frasa terakhir, ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Lahir, dalam bahasa Yunani adalah pasif sempurna. Lebih harfiah, itu harus diterjemahkan sebagai lahir dari Tuhan. Dilahirkan dari Tuhan adalah peristiwa pasif, bukan peristiwa aktif. Yohanes pukul 1:13, tidak seorang pun dapat dilahirkan dari Allah. Dan karena peristiwa masa lalu yang terjadi pada seseorang, dia saat ini tidak dapat menjalani gaya hidup yang berdosa. Inilah penjelasan Rasul Yohanes mengapa tidak ada orang yang lahir dari Allah yang terus berbuat dosa. Ketaatan bukanlah penyebab, tetapi indikasi apakah seseorang lahir dari Allah. Sarjana Alkitab Howard Marshall juga mengomentari arti dari perfect tense yang berhubungan dengan participle dalam 1 Yohanes 3:9. The perfect tense menandai tidak hanya satu tindakan kelahiran,
tetapi kehadiran yang berkelanjutan dari kemanjurannya.